Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk pagi hari ini. Mari Tuhan, bahwa setiap kami mengingini setiap yang ilahi. Mari pagi hari ini siapkan Tuhan setiap hati kami, setiap wadah kami. Syakara namaya, sokora namaya, syakara namaya she. Suara nggak kedengaran. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Terindah, termanis engkau bagiku. Kerinduanku, oh, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, oh, seperti Kau, Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Mari sekali lagi katakan, kerinduanku, kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia
kebenaran ku sembah, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Mari sekali lagi ku sembah, oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, oh, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah, oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Kau, oh, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, yeah. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini. Mari sama-sama sembah Tuhan. Syakara nama Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, katakan ku rindukan, ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari sekali lagi, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sekali lagi, oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sekali lagi naikkan, ku rindukan, oh, ku rindukan
rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh ya Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, oh, saat ini. Yesus, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap hati kami kembali merindukan Engkau, kembali menginginkan setiap hatimu, setiap pribadimu, setiap yang ilahi Tuhan. Mari bukakan pada hari ini Tuhan setiap roh, tubuh dan jiwa kami, agar kami bisa menangkap apapun yang Engkau mau sampaikan, apapun yang Engkau mau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, thank you. Benar. Yuk kita doa sekali lagi ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau lihat ada hamba-hambamu, anak-anakmu yang merindukan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu ini bukan sekedar doa, kami tahu ini bukan sekedar Zoom, kami tahu ini bukan rutinitas Tuhan. Tapi kami tahu ini wadah yang besar untuk Kau mencurahkan sesuatu Tuhan. Kami tahu ini wadah yang besar untuk Kau curahkan yang terbaik daripadamu. Untuk Kau curahkan yang surgawi, yang ilahi buat setiap kami Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan, biar wadah-wadah ini bisa menerima dan ini mengubahkan hidup kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Judul kita hari ini adalah upgrade untuk punya wadah yang mengejar yang ilahi gitu ya. Mungkin saya buka dengan sebuah statement, saya buka dengan sebuah quote dari seorang hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan bernama Maria Woodworth Ether atau sering dipanggil Maria Ether. Satu kali beliau pernah berkata seperti ini, "Many are waiting for revival fire." Ada banyak orang yang menantikan api lawatan. Ada banyak orang yang menunggu api lawatan. But revival fire is waiting for empty vessel. Tapi api lawatan itu menunggu wadah yang kosong. Sekali lagi saya bilang, banyak orang menunggu api lawatan, banyak orang menunggu yang ilahi seperti tema kita pada pagi hari ini. Banyak orang menantikan mengejar Tuhan, menantikan mengejar berkat-Nya, pengurapan-Nya, semua yang Tuhan sediakan. Yes, Tuhan pasti curahkan. Tapi yang jadi masalah adalah tidak banyak wadah yang kosong. Saudara bisa lihat di Alkitab, semua kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus maupun tokoh-tokoh Alkitab lainnya, seringkali semua kembali kepada pihak manusia, kepada sisi manusia itu sendiri. Contoh, kejadian janda Safat. Dari sisi Tuhan, Tuhan nggak pernah punya itikat untuk menghentikan minyak yang mengalir. Tapi saudara tahu, kita semua tahu, apa yang menghentikan minyak itu mengalir, apa yang menghentikan berkat Tuhan tercurah, apa yang menghentikan keajaiban terjadi. Habis buli-bulinya, wadahnya habis. Kita semua bisa lihat kejadian 5 roti dan 2 ikan. Satu kali teman saya bilang seperti ini menurut saya keren sekali. Hari itu teman saya berkata, dia tanya, dia ceritanya dia ngetes saya gitu ya.
Dia tanya, "Koh, menurutmu ada dalam 5 roti dan 2 ikan, apa yang habis dulu? Apa yang sisa?" Hari itu saya ingat saya yang sisa roti 12 bakul gitu kan. Saya bilang, "Iya, yang sisa roti 12 bakul." Dan dia bilang sama saya, "Kenapa kenapa ikannya nggak sisa? Kenapa yang sisa roti?" Wah, bener juga. Hari itu saya jawab sama teman saya. Karena saya jawab gini sama teman saya, "Iya, yang sisa roti karena ikan lebih enak. Jadi habis duluan," gitu kan. Dan teman saya bilang gini, "Enggak kok, alasannya kurang rohani." Dia bilang, Yohanes 6 ayat 11, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki." Sekali lagi, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan ikan, sebanyak yang mereka kehendaki. Ternyata ada 2 kejadian yang berbeda. Untuk segi roti, gak ada request. Pecahin aja kami bersyukur, kami terima. Tapi untuk ikan, ternyata ada request jumlah. Saya nggak tahu hari itu doanya Yesus bagaimana, saya nggak tahu doanya murid-murid bagaimana, saya nggak tahu doa orang-orang di sana bagaimana. Doa 5.000 orang itu. Tapi dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, ternyata satu kalimat ini menandakan bahwa 5 roti dan 2 ikan, simple. Yang sisa roti bukan ikan. Kenapa? Karena doanya beda, requestnya beda. Dan untuk sisi ikan, ternyata ada sebuah proposal, ada satu hal yang diajukan yang kalau boleh saya bilang, itu perkara yang sama seperti perkara buli-buli pada kejadian janda Safat. Nah, seperti yang Maria Ether katakan, Tuhan mau mencurahkan lawatan, Tuhan mau mencurahkan rohnya, Tuhan mau mencurahkan apapun yang saudara butuhkan. Tapi ternyata masalahnya selalu ada pada kita. Masalahnya selalu ada pada kita. Nah, saya buka dengan sebuah cerita kesaksian ya. Kami di Mahanaim ada berkat Tuhan, kami dapat daging mahal dan dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Satu orang bisa bawa pulang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, gede-gede, daging mahal. Mahal, benar-benar mahal. Daging yang berkualitas, yang gak usah dibumbuin, cuma dipanggang sebentar sudah keluar rasanya enak sekali. Nah, singkat cerita, unit kami, divisi saya, divisi anak muda di Mahanaim, kebagian daging juga. Dan ada satu anak, saya tidak usah sebut namanya ya. Satu anak, hari itu saya utus dia, "Kamu tolong ambil jatah kita. Karena kami ada pelayanan yang lain, tolong ambil jatah kita." Sudah, akhirnya dia ambil jatah unit kami, dibawa ke saya. Saya ngitung ceritanya kan ini bisa buat berapa orang dan sebagainya. Dan hari itu ada satu daging yang terpisah plastiknya. Jadi saudara bayangin ya, ada 2 plastik, yang satu besar isi 10 kilo daging, yang satu plastik kecil, cuma tentengan biasa, mungkin isi 1-2 kilo saja. Dan saya saya coba mengartikan, oh ini kayaknya di plastik yang terpisah punya dia, punya si yang ngambil jatah. Mungkin beda sendiri, paling enak atau gimana saya nggak tahu. Atau mungkin dia takut gak bisa jadi dia plastikin sendiri. Oke. Sampai sana saya masih tidak masalah. Nah, kejadiannya begini. Dia ambil daging jam 6 kurang 10 atau 5.50 sore. Dan jam 6 kami ada doa. Saudara bayangin ya, jadi dalam 10 menit kami ada doa. Dan saya bilang gini sama anak ini. Dek, ya kan gak boleh sebut nama ya. Bro, saya minta tolong kamu sekali lagi. Selain ambil daging, saya punya permintaan kedua. Rumah kamu paling dekat dari rumah kami semua. Dan ini daging dibagi di sekolah Mahanaim, di kantor saya. Saya bilang gini, boleh nggak? Kamu nggak usah ikut doa, kamu pulang aja. Tapi tolong bawa semua daging ini, masukin kulkasmu. Sebentar, cuma 1 jam. Karena itu doa berantai, saudara. Dan jadwalnya cuma sejam. Jadi saya bilang, tolong bawa pulang 1 jam saja. Saya janji, selesai doa 1 jam, kami semua akan datang ke rumahmu untuk ambil daging kami semua, masing-masing. Saudara nangkep ya sampai sini ya. Karena di kantor saya nggak ada kulkas. Ada, tapi kurang dingin. Takutnya dagingnya rusak. Jadi saya bilang, tolong bawa ke freezer kamu, nanti kami ambil.
Oke, 10 kilo tolong dibawa. Nanti kami ambil janji, saya nggak akan nginep semalam dagingnya. Cuman 1 jam. Selesai doa, amin, kami ambil daging. Oke. Saudara tahu jawaban dia gini. Maaf kok, papa mamaku kayaknya nggak setuju deh kalau ada daging banyak di rumah. Nanti bau daging. Saya bilang, lah bro, kan lu juga punya daging. Itu kan yang sepasti punyamu kan? Saya langsung tembak seperti itu. Dia nyengir. Dan saya bilang, lah nanti kan orang tuamu juga makan daging. Apa salahnya kamu bawa pulang dagingnya? Terus dia mulai, dia seperti coba cari. Dia coba berdalih, dia coba beralasan. Dan akhirnya tahu saudara, dia bilang apa? Enggak deh kok, aku nggak usah bawa pulang dagingnya. Lah, saya shock dengar kalimat itu saudara. Cuma perkara dia tidak mau direpotkan sedikit, dia menolak daging mahal. Saya cek di Google. Dagingnya itu sekian ratus gram itu harganya 1 juta 2 juta saudara. Dan dia dapat 1,5 kilo bongkahan. Dan cuma karena dia nggak mau repot, dia tolak dagingnya. Dia bilang nggak usah deh kok buat yang lain aja. Aku nggak usah, aku nggak ikut berdoa, tapi aku juga nggak bawa pulang dagingnya. Lah, saya makin bingung. Ini anak ada masalah apa sih? Dan singkat cerita bener, ujungnya dia nggak ambil dagingnya. Ujungnya dia nggak ambil dagingnya, dia pulang begitu saja. Dan mungkin buat banyak orang kejadian itu sepele. Tapi sampai hari ini saya masih pikirkan, Tuhan, kenapa ya ada orang kayak gini? Tuhan mau memberkati kita, tapi wadahnya yang nggak cukup. Wadah apa? Entah kulkasnya nggak cukup, ataupun wadah kerelaan nolong saudara bawa pulang daging. Cuman sejam saudara, cuma sejam. Dan 10 kilo itu tidak sebesar yang saudara bayangkan. Jadi freezer saya udah mikir, freezer biasa pun muat. Freezer kulkas 1 pintu pun muat. Saya udah bayangin, saya udah ngitung gitu. Tapi cuma karena wadah yang terlalu kecil, wadah hati, kerelaan, wadah hati untuk nolong, dia kehilangan 2 kilo daging mahal. Saudara bisa nangkap ya sampai sini ya? Nah, sama seperti yang Maria Ether bilang, seringkali yang Tuhan mau curahkan itu terbatas sama wadahnya. Sama seperti kejadian janda Safat, minyaknya habis karena wadahnya habis. Kejadian 5 roti 2 ikan, ikannya habis karena wadahnya habis, doanya terbatas. Dan saya mau bilang gini, di musim-musim hari-hari ini, di musim kita ujian, musim kita intermit, musim kita upgrade, musim kita berlatih, musim kita melatih diri, ada satu hal yang kita nggak boleh lupa latih. Apa itu? Melatih wadah kita sendiri. Firman Tuhan berkata gini, Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau saudara dilanjutkan dengan sebuah statement yang berkata, hari itu murid-murid Yesus berbondong-bondong meninggalkan dia. Ini bukan 12 murid, ini murid yang jumlah besar, yang 70, yang 100 gitu ya. Dan perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Hari itu gini, semua murid punya ekspektasi. Ekspektasinya Yesus datang dengan perkataan yang baik, dengan mujizat, dengan pembebasan dari bangsa Romawi. Dan ekspektasi mereka menciptakan hati mereka, menciptakan kondisi mereka yang datang kepada Yesus dengan sebuah kirbat, dengan sebuah wadah, dengan sebuah buli yang fragile, dengan sebuah buli yang gampang pecah. Tapi ternyata Yesus gak datang dengan air yang manis, tidak datang dengan anggur yang lembut. Ternyata Yesus datang dengan makanan yang keras, perkataan yang keras. Dan hasilnya apa? Waktu mereka datang dengan sebuah ekspektasi, dengan wadah yang terbatas, wadah atau ekspektasi saya anggap sama. Waktu mereka datang dengan wadah yang terbatas, ekspektasi yang terbatas, kirbat yang terbatas, itu menciptakan kondisi di mana mereka nggak sanggup terima perkataan Yesus. Saudara nangkap sampai sini ya? Nah, waktu mereka nggak sanggup terima perkataan Yesus, ambil wadahnya, mereka kabur, pergi keluar. Nah,
Padahal 3 ayat kemudian Yesus bilang gini, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara bisa bayangin ya, ternyata yang Yesus berikan itu modal hidup. Ternyata yang Yesus berikan itu semua yang mereka butuhkan. Ternyata yang Yesus berikan itu adalah modal bekal untuk mereka lanjutkan kehidupan pelayanan, kehidupan jasmani rohani mereka. Karena perikop sebelumnya membahas tentang Yesus sebagai roti hidup. Bukankah itu salah satu hal paling penting dalam hidup? Tapi karena wadah mereka yang terlalu kecil, ekspektasi mereka yang rendah, gak sanggup menerima ini. Gak sanggup menerima kalimat Yesus. Buat mereka, perkataan yang keras, atau saya terjemahkan dalam bahasa yang lain, itu perkataan yang difficult, yang kasar, yang susah, harsh, kasar, offensive, kata yang menyerang, yang menyakiti, kata yang disgusting, menjijikkan, kata yang too tough to swallow, perkataan yang susah ditelan, nyangkut di tenggorokan, perkataan yang strange, yang aneh, perkataan yang unbearable, perkataan yang nggak bisa digendong, yang nggak sanggup diangkat, nggak sanggup dibawa. Saudara bisa lihat bahwa ternyata ekspektasi murid tentang Yesus yang adalah raja yang membebaskan Israel dari Romawi, sebagai nabi yang baik, sebagai guru yang baik, membuat mereka gak sanggup terima makanan yang keras. Dan saya mau berkata begini, dalam hidup kita, kalau kita mau terima yang ilahi, wadah mengejar yang ilahi, kabar baiknya yang ilahi seringkali tidak kalah keras dengan perkataan Yesus di Alkitab. Kabar baiknya, semua pengejaran kita akan yang ilahi, pengejaran kita akan Tuhan, pengejaran kita akan yang luar biasa, ternyata itu tidak kalah keras dengan apa yang terjadi di Alkitab. Dan gini, apakah salah kalau kita punya ekspektasi Yesus adalah Bapa yang baik, Yesus kekasih, sahabat yang baik? Enggak salah, itu benar. Betul, itulah Tuhan kita. Tapi kita nggak boleh lupa ada sisi-sisi yang lain di mana Dia akan mengajar kita dengan keras. Ada sisi yang lain di mana apa yang Dia curahkan mungkin itu keras. Apa yang Dia curahkan mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, siapkah kita untuk terima? Karena waktu kita kejar yang ilahi itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Itu berarti include perkataannya yang mungkin gak enak, itu mungkin include dengan ujian yang gak enak, itu mungkin include dengan perkara-perkara yang kita hadapi, itu include dengan semua yang harus kita lalui. Yang artinya kalau kita punya ekspektasi Dia Tuhan yang baik, yang gak akan tega memberikan ujian dalam tanda kutip ya, yang gak akan tega membiarkan kita lewati hal gak enak, saya rasa wadah kita tidak siap. Karena kalau kita mau tampung yang ilahi, kalau kita mau tampung yang dari Tuhan, it means ya kita harus lewati ini semua. Gitu. Satu kali Kong Yusak pernah berkata begini, Pak Yusak Cipto almarhum, beliau pernah berkata begini, ya kalau kita mau lihat mujizat kesembuhan ya lewat sakit dulu. Kalau kita mau terima mujizat berkat ya berarti lewat gak punya duit dulu. Nah, wadah kita sanggup gak terima wadah berkat, wadah kesembuhan, wadah mujizat, yang it means, yang artinya itu include dengan wadah ngelewatin sakit, dengan wadah ngelewatin gak punya duit. Gitu. Saya lanjutkan. Saya berdoa begini bahwa mungkin wadah ini bukan perkara yang mudah. Buat banyak orang ya kita semua tahu ayatnya, kita nggak bisa terima anggur yang baru di kirbat yang lama, yes. Tapi saya mau berkata kirbat yang lama, it means itu juga berarti ekspektasi kita akan Tuhan yang mungkin akan dirusak sedikit. Harapan kita, oh ya dia Tuhan yang lembut, yang baik, ya dia tetap baik sampai kapanpun dia akan baik. Tapi kadang sisi baiknya itu membawa kepada didikan, membawa kepada hal-hal yang harus kita lalui demi kita terima yang ilahi, demi wadahnya siap.
ayat yang terakhir, Kejadian 25 ayat 31 sampai 33. Bagaimana cara kita terima yang ilahi? Ini salah satunya. Ada satu tokoh di Alkitab yang saya sangat suka, namanya Yakub atau Israel. Kenapa saya sangat suka? Dia adalah orang yang sadar dia tidak punya. Untuk kita, untuk saudara dan saya bisa kejar yang ilahi, salah satu syaratnya adalah kita harus sadar kita nggak punya. Alkitab berkata apa? Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tapi orang yang lapar, semua yang pahit dirasakan manis. Dalam bahasa Inggris, orang yang lapar bisa makan kuda. Lapar soalnya. Nah, Yakub adalah orang yang selalu lapar. Yakub adalah orang yang sadar dia nggak punya. Saya bacakan. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, bla bla bla. Ayat 33, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Yakub sadar dia nggak punya hak kesulungan. Yakub sadar dia nggak punya modal. Lanjut, Kejadian 32-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini kejadian waktu Yakub bergulat dengan malaikat, dengan Tuhan sendiri. Dari dua ayat ini saudara bisa lihat bahwa begini, Yakub ini orang yang sadar dia nggak punya. Nggak punya apa? Nggak punya modal, nggak punya kemampuan, nggak punya berkat, nggak punya jatah. Tapi karena dia sadar dia nggak punya, dia ngotot untuk dapatkan sampai namanya dipanggil pencuri. Kenapa? Dia sadar nggak punya. Gini, secara peraturan dia nggak mungkin dapatkan berkat kesulungan. Karena dia anak kedua, bukan anak pertama. Tapi dia pengen banget sebuah berkat yang bisa membuat dia diberkati 2 kali lipat. Punya jatah yang besar. Dia pengen banget hidupnya lebih dahsyat, lebih luar biasa. Maka dari itu dia ngotot sampai harus mencuri. Dan di 1 pasal selanjutnya, 6 pasal selanjutnya, baru selesai mencuri, bergulat pula dengan Tuhan. Kenapa aku nggak akan pergi kalau engkau nggak memberkati aku? Kalau Tuhan gak berkatin, aku nggak akan lepasin. Kenapa? Dia sadar dia nggak punya. Dia sadar dia cuma bisa mencuri. Dia sadar kalau dia cuma anak kedua. Dia sadar dia bukan yang paling dicintai oleh ayahnya. Dia sadar semua kondisinya. Yang kedua adalah begini. Kalau kita mau kejar yang ilahi, syaratnya apa sih? Untuk apa yang bisa membuat kita mengejar yang ilahi? Simple. Syaratnya, waktu saudara dan saya tahu kalau kita nggak punya dan nggak bisa. Waktu saudara dan saya tahu kita nggak mampu. Waktu saudara dan saya tahu ada panggilan Tuhan yang besar, tapi modalnya nggak cukup. Hidup kita, komposisi kita nggak cukup. Mungkin saya tutup dengan sebuah kesaksian seperti ini. Waktu saya SD, waktu saya kelas 5, kelas 6 SD, itu kali pertama Tuhan panggil saya. Hari itu Tuhan panggil saya dan Tuhan tanya, kamu mau nggak jadi hambaku, jadi hamba Tuhan, Tuhan bilang. Dan saya dengan semua kepolosan saya, dengan semua, ya namanya juga anak-anak ya, disambar roh Tuhan gitu kan, nggak sempat mikir, ya Tuhan saya mau. Selesai itu saya baru mikir, gimana caranya? Selesai itu saya baru mikir, gimana caranya? Sementara, mungkin kalau ada saudara yang keluarga hamba Tuhan, anak pendeta, istri pendeta, suami pendeta, keluarga besar pendeta, semua hamba Tuhan, pelayan, mungkin saudara kebayang rasanya kayak apa. Tapi keluarga saya nggak ada yang melayani Tuhan. Semua ya Kristen baik-baik, tapi nggak ada yang pelayanan gitu. Dan saya mulai mikir gimana caranya pelayanan, saya nggak ngerti. Saya mulailah pelayanan. Dan sampai satu titik tahun 2015, 2016 kira-kira Tuhan jumpai saya dan Tuhan bilang gini, mau nggak kamu kupakai untuk bawa lawatan yang besar? Dan saya bilang ya, tapi saya mikir, saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak punya modal itu. Saya nggak ngerti gimana caranya. Dan hari itu Roh Kudus ajarkan saya satu hal. Roh Kudus ajarin saya begini. Kamu tahu kamu nggak punya modal? Caranya gampang. Mulailah ambil dari orang lain. Mulailah ambil dari mereka yang punya modal. Mulailah ambil dari mereka yang lebih kaya.
dalam tanda kutip ya, kaya akan pengurapan, kaya akan berkat Tuhan, kaya akan modal, ambil. Oke Tuhan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai deketin kakak-kakak senior di pelayanan saya. Saya di pelayanan saya salah satu yang paling muda. Saya mulai pelayanan sebagai seorang penari, saya salah satu yang paling muda. Dan apa yang saya lakukan, saya tidak mau bergaul dengan teman-teman seangkatan saya. Ya, saya tetap punya teman, tapi di lain waktu saya pilih untuk main sama kakak-kakak senior saya. Saya pilih untuk main dengan mereka, saya pilih untuk tanya firman, saya pilih untuk ngobrol, saya pilih untuk dekat dengan mereka, saya pilih untuk ambil yang mereka punya. Bahkan ada titik-titik tertentu, saya memberanikan diri minta berkat dari mereka. Minta sepatu, minta baju. Ini bukan perkara materi. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan perkara materi. Tapi saya punya iman seperti ini. Saya punya iman sama halnya seperti jubah Elia kepada Elisa. Saya punya iman seperti itu. Buat saya, pokoknya saya dapat sepatunya aja, bajunya, kaosnya, apa kek. Saya tahu itu bisa mengubah hidup saya. Dan benar, setiap kali saya tahu saya mau ambil sesuatu, pengurapan modal yang ilahi, wadah dari satu orang, saya akan deketin, saya akan lakukan apapun yang saya bisa. Entah saya bisa ngobrol, entah saya bisa deketin, entah saya bisa layani, entah saya bisa buatin baju, entah saya bisa kirim makan, entah saya bisa nyetirin, entah saya bisa temenin ngobrol, apapun itu. Pokoknya saya butuh modal. Atau kalau bahasa anak-anak muda yang suka main game, saya butuh plug-in, saya butuh tambahan item. Apa ya maksudnya? Saya butuh tambahan di hidup saya butuh tambahan modal untuk saya bisa lewati panggilan, untuk saya bisa sampai ke panggilan Tuhan. Dan saudara tahu, saya berani bersaksi, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya bukan Kristen yang seperti ini. Tapi 10-15 tahun, saya kejar semua orang yang saya tahu mereka punya modal. Saya kejar semua orang. Saya telepon hamba Tuhan di luar kota. Saya kejar, saya minta bajunya. Saya lakukan apapun. Setiap kali saya ulang tahun, saya ketok rumah pemimpin-pemimpin satu-satu, minta didoain. Sudah 2-3 tahun terakhir, setiap kali ulang tahun, saya buat list pendekar, bahasa saya, pemimpin mana, pendekar mana yang ada di rumah. Dan saya akan datang minta didoakan. Saya nggak minta saudara lakukan itu. Tapi buat saya gini, waktu saudara tahu saudara nggak punya, saudara akan cukup gila untuk minta sesuatu. Waktu saudara tahu saudara nggak punya, saudara akan ngotot untuk dapatkan sesuatu. Sama seperti kita sadar kita nggak punya duit dan kita akan kerja keras. Karena nggak punya duit itu nggak enak. Nah, demikian juga. Waktu kita sadar, waktu kita nggak punya yang ilahi, kita nggak punya yang ajaib, kita nggak punya modal untuk selesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Disitulah kita akan kejar itu gila-gila. Pagi hari ini saya tidak akan berpanjang, tapi saya cuma mau bilang gini. Yang pertama, saya coba simpulkan yang pertama, kita punya wadah, yes, tapi wadah seperti apa yang kita punya? Ekspektasi yang rendah mungkin, wadah yang tipis mungkin. Jangan sampai waktu Tuhan mau curahkan, hancur karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan harapan kita, bayangan kita. Tapi yang kedua, waktu saudara sadar, saudara dan saya nggak punya. Waktu saudara dan saya nggak cukup kuat, nggak cukup hebat, nggak cukup ilahi, nggak cukup percaya, nggak cukup beriman. Disitulah saudara dan saya akan mulai mengejar gila-gilaan. Akan mulai minta, akan mulai ngotot. Minta apapun yang Tuhan sediakan. Pagi hari ini temanya mengejar yang ilahi. Tapi sayangnya teori mengejar yang ilahi tidak akan bisa dilakukan tanpa saudara merindukan. Tapi sayangnya mengejar yang ilahi tidak bisa diimpartasikan sampai saudara merasa butuh. Yes, mungkin kita bisa berdoa minta roh haus dan lapar. Tapi tapi sisanya itu urusan perkara saudara dan saya untuk mengejar masing-masing. Boleh saya ajak untuk kita sembah Tuhan sekali lagi dengan lagu yang tadi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari kita rindukan, mari kita minta Tuhan. Dan nanti setelah itu kita akan tutup dalam doa. Apakah ada Ibu Nita mungkin mau tambahkan atau kita akan tutup? Saya sedang ada di Taiwan, ya. Nanti saya akan doakan karena ada beberapa kemarin yang minta untuk saya doakan.
ada yang sakit, mata yang rabun, ada yang beberapa yang butuh mukjizat ya. Cuman saya mau bicara satu perkara. Kalau kita hari ini saya sedang ada di Taiwan, bangsa ini adalah dimulai dengan sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya ada Chiang Kai-shek dan segala sesuatunya. Tetapi buat saya pada waktu saya mempelajari sejarah Cina, itu ada pahlawan-pahlawan yang hari itu dilawat oleh Roh Kudus. Dan mereka mulai tidak bisa terima dengan semua komunis dan semua paham-paham yang ada. Dan dari situlah dengan minimnya pengenalan mereka akan Tuhan, mereka mulai bergerak. Tetapi saya tahu itu diawali kegerakan itu dengan Roh Kudus. Dan hari ini sekali lagi dari tempat ini saya akan doakan, sekali lagi kita akan lihat, karena ini janjinya dan kita mau pegang sekali lagi bahwa firman Tuhan 100 tahun yang lalu nubuatan yang dilepaskan adalah salah satunya adalah kita akan lihat bangsa-bangsa komunis, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan dan memimpin rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Jadi kita mau sekali lagi hari ini ya dengan semua Israel, Iran dan semuanya negara yang tidak kenal Tuhan. Sampai hari ini bangsa Israel berkata, aku menantikan Mesias. Dan kita mau berkata, Tuhan Roh Kudus, mari lawat. Sekali lagi jumpai mereka. Saya masih percaya akan ada kegerakan Roh Allah yang sangat besar. Dan kita mau nantikan itu. Ya, harusnya Pak Christian kemarin ada bersama-sama dengan kita karena kita KKR dan itu anak muda semuanya. Saya percaya, saya rindu sekali, saya pengen lihat Taiwan. Puji Tuhan kami dibawa masuk ke gereja-gereja lokal dan itu semua anak muda yang haus dan lapar. Tetapi karena mereka juga belum dibukakan seperti kita dibukakan. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak akan pernah bisa dibatasi ya. Silakan kita akan sembah Tuhan dan saya akan tutup dengan doa blessing untuk semua yang membutuhkan mukjizat ya. Bapak Ibu yang membutuhkan mukjizat boleh tulis di chat yang benar-benar membutuhkan mukjizat. Shakara namaya sokora namaya she sharararare ku rindukan rohmu menggurapi saat ini Tuhan. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Rohmu mengurapi
hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tiarabo Shakaradare. Papa Sadade Tiarabo Oh, sembah Tuhan, Shakarana Maya Shakaradare. Oh, Sharadadadade. Kiarana Maya Sakaramo. Kiarana Maya Shakaradare. Tiarapa Sadade Tiarapa Sodododo Ruang ruang Sakana Basede Papa Ora Basakana Rabase Tiarapa Sadado Kiarana Maya So. Rapasada Sodododo Ruang Tuhan jadi percaya bukan yang bangsa demi bangsa. Aku ini waktunya Roh Allah menjadikan anak-anak Tuhan menjadi terang untuk semua yang sakit,
Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Oh, katakan Shakana Rabashe Nana Rabashada Dade Allah, I believe in miracle. Shakana, I believe in miracle. Shakana Rabashekene Reba. Ona karena berdoa semua kami bersama buat anak kesatuan untuk semua itu sangat optimal jangan setiap negara The Sabbath I believe in miracles dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kita belajar masuk untuk mengerjakan Tuhan, untuk membudayai rakyat di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini sekali lagi. Biar berkat-Mu ada untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu ada untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang setia. Setia untuk terus mengikuti Heavenly Realm. Tuhan, Hamba mau berkata, biar ada open heaven di rumah kami masing-masing. Ada open heaven dari bangsa ke bangsa. Sampai mereka Tuhan, orang-orang, bahkan Engkau berkata, Engkau rela untuk menemui orang-orang yang tidak pernah mencari Engkau. Engkau rela menyatakan pribadi-Mu, bahkan untuk orang-orang yang tidak pernah mencari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini masa lawatan terbesar. Wadah-wadah kami menjadi diperbesar. Wadah-wadah kami diperkuat Tuhan. Tidak ada wadah yang bocor. Tidak ada wadah yang bocor. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat dan percaya katakan amin.